Halo guys, welcome back to What I Like channel and welcome back again to Bricks Review. Hari ini kita akan melanjutkan line up ya, line up kapal induk dari merek Sluban dari China. Dan ini adalah kapal induknya terbarunya China ya, namanya Fujian, Type 003 Fujian. Ini sendiri adalah 1:450, jadi skalanya sama dengan Shandong yang kemarin maupun LHD yang kapan hari. Nah, ini belum aku buka sama sekali ya, karena belum aku bikin juga, jadi kita nanti sekalian unboxing. Aku beli ini, itu jujur aja cukup susah, yaitu aku beli itu di beberapa toko, total 3 toko. 2 toko nolak aku karena ternyata barangnya habis tapi belum dihapus. Dan akhirnya aku beli ini di toko yang namanya paling aneh. Kalau yang lain kan namanya Toys gitu ya, mainan-mainan laki lah terutama. Ini nama tokonya lucu, Mom's Choice kalau nggak salah. Jadi kebanyakan untuk peralatan-peralatan anak atau bayi atau anak cewek gitu ya. Tapi entah mengapa malah mereka yang jual Fujian ini. Dan jujur aja aku belum nemu lagi apakah ada yang jual. Tapi semoga aja ada yang jual supaya kalian bisa beli juga. Nah, ini aku sendiri beli harganya itu 1 juta pas. Ya, atau mungkin 1 juta kurang atau 1 juta lebih dikit ya. Pokoknya total dengan ongkir itu 1 juta pas. Jadi harganya mungkin 900 something lah ya. Tapi ini dengan ongkir aku belinya 1 juta pas di Tokopedia. Karena beberapa kali aku nyari di Shopee itu tadi tidak nemu ya, nggak nemu. Nah ini, sekarang kita masuk ke boxnya sendiri. Boxnya seperti yang bisa kalian lihat ya, bagian depannya ini ada gambarnya Fujian, tapi bukan gambar Fujian aslinya, ini gambar bricks-nya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini bagian depannya yang membedakan ini dengan Shandong itu adalah dia menggunakan katapult untuk meluncurkan pesawat-pesawatnya. Beda dengan Shandong yang pakai slope deck ya. Jadi ini menggunakan teknologi katapult, jadi bisa dibilang sudah mengikuti teknologinya kapal induk Amerika. Seingatku ini malah dia lebih canggih daripada Nimitz class ya, karena dia menggunakan EMALS atau electric something lah. Jadi dia tidak menggunakan uap seperti Nimitz class maupun kelas-kelas sebelumnya. Tapi seingatku Gerald R. Ford juga menggunakan teknologi itu. Jadi kapal-kapal induk baru lah ya, menggunakan EMALS itu. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ini kalian akan mendapatkan J35, J11, dan helikopternya China. Di sini ada tampak dari atasnya juga ya. Nah ini aku lupa, ini yes, sekitar 1000 something pieces ya. Nggak ada tulisannya di sini. Nah ini bagian belakangnya. Seperti yang bisa kalian lihat nih, bagian belakangnya tampak dari belakang atas ya. Dia tentu saja ininya lebih kecil, conning towernya daripada Shandong, tapi ini tetap sama-sama menggunakan teknologi mesinnya ya, masih mesin diesel, mesin uap itulah. Yang pasti bukan nuklir mesinnya. Lalu ini ada beberapa gambar seperti ada lift yang bisa naik turun di bagian belakang, sama depannya conning towernya sama dengan Shandong. Lalu ada detail-detail anti-aircraft-nya di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Lalu di sini kalian akan mendapatkan 6 kali skoci. Tapi aku tidak melihat ada tempat skoci seperti LHD yang kemarin ya. Jadi mungkin tidak terpakai. Lalu ada 6 helikopter, ada 6 J35 dan ada 6, oh ini J15 bukan J11. Sepertinya J11 sudah diganti ya di kapal-kapal induk barunya China. Oke, segitu aja sih gambar boxnya. Dan ini ya, karena ini masih baru banget jadi masih diplastikin. Sekarang kita buka aja. Akhirnya ini aku beli jujur aja udah lama banget. Sebelum aku beli replika Star Wars Lego. Tapi aku belum sempet bikin. Nah,
Nah, seperti ini ya boxnya. Ini boxnya sama aja ya, modelnya sama dengan boxnya Shandong. Beda dengan boxnya yang LHD kemarin, ini box yang baru. Dan bahasanya semua rata-rata bahasa Mandarin. Atau mungkin memang ini tidak diperuntukkan untuk market luar. Nah, ini ada selotip, tinggal kita buka aja. Agak susah, hati-hati ngerusak boxnya kalau kalian mengkoleksi boxnya. Siap, boxnya udah rusak. Nah, ini ya, bagian atasnya ada pegangannya, tentu aja ciri khas Brix, merek dari China. Ada pegangannya, memudahkan kalau kalian membawa-bawa. Oh, dia harus dicopot juga yang bagian atasnya. Agak susah ya. Oke, kita pause dulu. Setelah dibuka ya, kalian mendapatkan seperti ini, lalu langsung ke boxnya itu sendiri. Ini bagian atas tinggal kalian buka kayak kalian buka sereal ya. Nah, ini nanti ada 2 box. Ini box yang kedua, dan di masing-masing box itu sendiri akan ada bricks-bricksnya seperti itu. Oke, akan aku rakit dulu dan nanti akan kutunjukkan sedikit time lapse-nya, dan akan kita lanjut langsung dengan review produknya itu sendiri setelah jeda.
setelah kalian melihat timelapse pembuatannya, sekarang kita bisa ngelihat langsung ke produknya itu sendiri. Tapi sebelum kita dive deep ke produknya, kita ngelihat dulu buku instruksinya ya, karena belum aku review pas unboxing. Nah, ini buku reviewnya, tampak depannya itu dia menonjolkan pembeda dari kapal ini yang tidak menggunakan slope deck. Lalu di belakangnya ada beberapa keluaran mereka ya, ada Shandong-Shandong. Yang paling bawah ini Shandong yang kemarin kita review. Dan juga ada Shandong yang lebih jelek daripada itu. Atau mungkin harganya lebih murah ya. Lalu yang atas ini Shandong yang lebih besar lagi karena dia skalanya 1:350. Dan untuk di dalamnya di sini ada detail-detail dari kapalnya ya. Di halaman pertamanya. Lalu di sini ada total bags-nya, kantong plastiknya itu kita akan mendapatkan 22 kantong plastik. Nah, lalu di sini juga kalian akan mendapatkan ini ya, kayak krokodil yang membantu kalian untuk nyoplok bricks-bricksnya itu. Dan di sini total ada 145 halaman, guys. Jadi nggak yang banyak-banyak gitu juga. Dan ini aku juga membuatnya hanya dalam waktu 2 hari aja kok. Dan itu aku bikinnya nggak ngebleng ya, aku bikinnya cuman ya 2 jam seperti itu. Dan itu hanya memakan waktu 2 hari. Instruksinya sendiri cukup gampang ya. Ini yang aku suka dari Sloop itu dia menunjukkan kayak meng-highlight yang harus dipasang gitu di step-step berikutnya. Jadi nggak nyampur sama step sebelumnya. Nah, ini kan yang di-highlight yang ini, jadi itu yang kalian pasang gitu. Kalau Lego itu nyampur jadi agak bingung kadang. Cuman tetap aja ada beberapa minusnya. Ada beberapa bagian yang agak nggak jelas juga. Tapi overall bagus, kualitas bukunya pun oke. Sekarang kita masuk ke produknya itu sendiri. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ini bagian depannya ini tidak ada slope deck, menggunakan katapult. Dan ini total katapultnya ada 3 ya. 2 di bagian depan dan 1 di bagian samping kiri. Jadi dia kalau di kapal aslinya ya itu bisa menembakkan 3 pesawat secara langsung lah ya. Jadi sudah bisa dibilang hampir selevel sama Nimitz, tapi mungkin ini lebih selevelnya sama Kitty Hawk ya, karena dia masih menggunakan mesin yang mengeluarkan uap ini. Ya inilah apa itu, entah kalau zaman sekarang mungkin diesel mungkin ya. Yang pasti belum menggunakan mesin bertenaga nuklir seperti Nimitz dan Gerald R. Ford. Nah, ini masih menggunakan tenaga konvensional. Dan untuk build experience-nya dari sini cukup gampang, balik lagi. Cuman yang agak rumit itu mungkin bagian landasan ya, karena banyak tile-tile yang kecil-kecil itu yang harus kalian hati-hati karena sluban itu agak pelit sama bricks-nya, jadi kalian tidak, kalau hilang itu nggak ada penggantinya, kalian harus beli sendiri. Nah, ini di bagian sampingnya ini ada 2 lift ya, ada 2 lift. Lalu di sini conning tower-nya, stiker-stikernya ini sangat detail ya. Ini ada nomornya 18, kalau Shandong kemarin 16. Dan ini ya, pembedanya sama Shandong kemarin tuh di conning tower-nya. Itu ini kaca-kacanya kok di sini hanya menggunakan stiker. Kalau yang Shandong kemarin kan bricks yang translucent ya. Jadi bricks-bricksnya itu kayak dianggap kaca gitulah. Nah, kalau ini tidak ada hal seperti itu, ini langsung menggunakan stiker gitu aja. Kalau masalah bagus-bagusan, justru aja masih cakep yang menggunakan bricks translucent ya. Kalian akan mendapatkan radar-radarnya gitu, warna putih di atasnya sini. Lalu untuk ini ya, tapi ya, ini bagian atas ini agak ringkih ya. Jadi gampang coplok, itu kalian harus hati-hati. Dan pemasangannya pun juga agak aneh. Jadi kalian ya, figure it out yourself. Tapi ini cukup aneh untuk yang atasnya ini. Nah, terus itu tadi kita bahas stiker. Stikernya di sini itu dia itu kalau yang Shandong kemarin tuh ya, stikernya itu apalagi bagian depan ini itu langsung panjang gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kalian salah menceng gitu agak susah ya. Dan itu akhirnya membuat pemasangan stikernya susah. Sedangkan ini kalian memasang itu katakanlah panjangnya seperti ini, itu nanti dibagi beberapa bagian. Jadi kalian menggunakannya nyoplok satu-satu gitulah. Tapi
Kalau masalah lurus atau enggak itu tergantung kalian masangnya lurus apa enggak. Kalau kalian bisa ya jadi seperti ini lurus sekali. Jadi ini satu-satunya selubanku yang stikernya lurus. LHD kemarin sama yang Shandong itu soalnya berantakan stikernya. Dan ini menurutku salah satu seluban yang stikernya paling gampang dipasang. Nah ini tapi minusnya di bagian ini. Liftnya ini agak agak kurang ketat gitu ya. Jadi gampang naik turun gitulah. Nah kalau yang Shandong kemarin kan lebih kokoh gitu. Feel-nya itu lebih kokoh yang Shandong. Udah sih segitu aja. Tentu aja kalian akan mendapatkan J35 pesawat-pesawat ini. Pesawat J35, J15, dan helikopter. Skoci kalian juga akan dapat, tapi tidak ada tempat untuk memasangnya. Dan di buku instruksinya pun juga nggak ada. Beda dengan LHD kemarin yang memang ada di samping kanan kirinya. Gitu. Shandong sama yang Fujian ini tidak ada tempat untuk skocinya. Jadi ya udah aku taruh gitu aja sih, aku simpen. Dan ini bawah ada plakatnya, tulisannya Sluban dan Fujian PLA Navy. Dan ini ya bagian depannya ini juga ada bulge-nya gitu, seperti Shandong kemarin, cuman ini pembuatannya agak berbeda dengan pembuatan Shandong. Kalau Shandong kemarin tuh bricks-nya masih konvensional ya, kalian tumbuk-tumbuk gitu aja. Kalau ini tuh mirip dengan pembuatan Bismarck yang kemarin, di mana kalian membuat bagian dalamnya dulu, lalu di bagian luarnya nanti dipasang gitu, kanan kirinya sama bagian depannya supaya lebih streamline. Ya sih segitu aja, dan ini ya baling-balingnya di sini pakai gil warna emas gitu. Nah itu ini nanti baling-baling itu di kantong plastik nomor 17. Nah itu kalian nanti nggak usah panik kalau kalian nggak menemukan, itu jadi satu dengan kantongnya stiker-stikernya. Itu kemarin aku agak panik ya, aku kira hilang, ternyata enggak. Dan ini ada banyak detail anti-aircraft gun dan sebagainya macamnya. Oke, segitu aja review dari aku. Akan aku kasih kalian sedikit sinematik supaya kalian bisa melihat detailnya lebih dalam. Dan ya, segitu aja. Oh ya, aku mau ngomongin juga tentang request. Banyak yang request USS Missouri ya. Cuman akan aku review, tapi harap menunggu karena aku harus menabung dahulu. Karena ini semua aku beli sendiri ya. Jadi nggak ada yang nge-provide. Jadi aku harus menabung terlebih dahulu. Tapi tenang aja, akan aku review di beberapa hari ke depan. Oke, segitu aja reviewnya Fujian dari aku. Don't forget to subscribe, like, and comment if you have any suggestion for me to review it for you. And